Bukan kacang sembarang kacang, kacang digoreng dalam kuali. Ustadz datang bukan sembarang datang, datang untuk menghubungkan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan tema keistimewaan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya keistimewaan bulan suci Ramadan ini ditunggu-tunggu oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Rasul, barang siapa gembira menanya kapan kita puasa Ramadan, maka diharamkan Allah jasadnya disentuh api neraka. Mengatakan gembira kapan kita berpuasa. Nah, disitulah maka keistimewaan bulan suci Ramadan itu, ya. Untuk itu kita sering mendengarnya dengan sebuah lagu, Ramadan bulan yang suci, rahmat berlimpah dari ilahi. Ramadan bulan yang suci, rahmat berlimpah dari ilahi. Banyakkan amal di bulan ini, wajah muslimin selalu berseri, wajah muslimin selalu berseri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasul menjelaskan keistimewaan bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, dalam suatu hadis Rasulullah dijelaskan, yang pertama, naumun shaimun, tidur orang berpuasa itu ibadah. Naumun shaimun ibadah, tidur orang berpuasa itu ibadah. Itulah keistimewaannya. Cuma saya harapkan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pala ya tidur saja kerjanya. Ya, itu dikatakan puasa ular, tidur saja bisa menimbulkan penyakit gula, bisa menimbulkan penyakit kanker disebabkan tidur. Jadi untuk itu tidurlah, tidur seperti tidurnya ayam. Maka dikatakan Rasul itu udah ibadah. Itulah keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua adalah wasumtuhu tasbih, diam itu tasbih. Kita berpuasa, kita jaga hafizul lisan, kita jaga lisan kita. Karena kalau kita dalam berpuasa, supaya kita mendapatkan pahala puasa kita, maka diam itu tasbih. Wasumtuhu tasbih, diam itu tasbih. Seluruh ciptaan Allah bertasbih dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bertasbih seluruh ciptaan Allah, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga keistimewaan bulan suci Ramadan, wa du'a'u mustajabah, doa dikabulkan. Jadi untuk jamaah yang saya muliakan, di bulan Ramadan itu para ulama membaginya 1 sampai 10, namanya bulan rahmat, kasih sayang dari Allah, rezeki kita berlimpah Allah berikan tak kita sangka-sangka. 11, 20 namanya bulan maghfirah, bulan ampunan, mohon ampun kita kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni Allah. Karena Ramadan artinya pembakar dosa, kita bakar dosa kita dan mohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, karena doa di mustajabah, didoakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tadi adalah rahmat, yang kedua bulan maghfirah, bulan ampunan, mohon ampun kita kepada Allah. Yang ketiga idkun minan nar, terhindar dari api siksa neraka. Untuk itu para pemirsa yang berbahagia, maka Rasul
menjelaskan bahwasanya surga itu ya rindu kepada 4 golongan. Alhamdulillah, yang rindu itu surga yang rindu kepada kita, bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surga yang rindu kepada kita di bulan suci Ramadan. Itulah keistimewaan yang kita dapat. Surga rindu kepada kita, bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surga yang rindu kepada kita. Harus kita laksanakan 4 macam, kata Rasul. Yang pertama, fisaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan keikhlasan kepada Allah. Tapi jamaah yang saya muliakan, kata Rasul, banyak orang yang berpuasa tak dapat pahala apa-apa. Kamin soimi wal adsu. Betapa banyak umatku yang berpuasa bulan Ramadan tidak mendapat apa-apa, pahala pun tak dapat, tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Untuk itu jamaah saya muliakan, mari kita jaga puasa kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, surga rindu kepada kita. Yang kedua, memberi makan orang berbuka puasa. Ajak teman-teman kita, ajak sahabat kita berbuka puasa di rumah kita ataupun di masjid. Yang ketiga adalah jamaah saya muliakan, hafizul lisan. Kita jaga lisan kita di bulan suci Ramadan. Kita jaga baik-baik supaya stigmen keimanan kita bertambah subur. Apabila stigmen keimanan kita tancapkan dalam hati sanubari kita, dalam keadaan ikhlas, dengan hati yang suci, maka iman kita akan subur tumbuh. Sebagaimana iman kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah membaca Al-Quran, qiraatul Al-Quran, baca Al-Quran. Bahwasanya siapa yang selalu membaca Al-Quran dijauhkan dari pikun. Dia tidak pikun, kemudian intelektualnya semakin meningkat, ingatannya semakin tajam. Baca Al-Quran. Kalau sudah dibaca Al-Quran, alhamdulillah kita akan mendapat kebahagiaan, dijauhkan dari pikun. Karena Al-Quran itu memberikan syafaat. Bukan Rasul saja memberikan pertolongan, Al-Quran memberi pertolongan kepada kita. Jadi untuk itu jamaah yang saya muliakan, para permisa, sebagai kesimpulan saya dalam keistimewaan bulan suci Ramadan ini, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya enak kita menghadapi bulan suci Ramadan, tidak kita lemas, kita tidak haus, ya, tapi kita betul-betul semakin takwa kepada Allah dengan kita tanamkan stigmen keimanan kita kepada Allah. Yang pertama, supaya keberkahan kita dapatkan adalah yang pertama, ada 3, jangan dijauhi. Jangan menjauhi 3 hal. Yang pertama, jangan jauh kepada orang tua. Telepon orang tua kalau di kampung, kemudian datangi orang tua, ya jangan lupakan orang tua. Nah, kalau sudah orang tua sudah meninggal, apa balasan kita? Baik semasa hidup dan telah berpulang, apa balasan kita? Doakan dia. Ya Allah, kalau engkau lihat ya Allah orang tuaku dalam nampakmu dalam berbuat dosa, ampuni segala dosanya ya Allah. Kalau kau lihat orang tuaku ya Allah dalam keadaan kesedihan, gembirakan dia ya Allah. Kalau kau lihat orang tuaku ya Allah berbuat dosa, ampuni dosanya ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah, limpahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang tuaku dari siksa kubur. Selamatkanlah orang tuaku dari siksa api neraka. Selamatkanlah orang tuaku dari mijan sirat hari berbangkit. Wa adghilal jannatuka jannatun naim. Masukkanlah orang tuaku ke surga jannatun naim, dan jadikanlah kuburnya taman-taman surga. Itu jamaah yang saya muliakan. Yang kedua, jangan menjauh kepada kitab tua. Kitab tua Al-Quran. Baca Al-Quran, tadarus, banyak baca-baca Al-Quran. Kalau kita menjauh dengan Al-Quran, summa na'udzubillah menjadi ajab akan menimpa kita. Dekati Al-Quran, baca Al-Quran, apalagi tadarus bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Jangan jauh dari
kitab tua Al-Quran. Yang ketiga, jangan menjauh kepada rumah tua, yaitu masjid. Mari kita makmurkan masjid. Di mana-mana kita makmurkan masjid. Jangan sempat di mana-mana kita perhatikan. Malam pertama terawih sampai 10 masih ramai. Tapi ketika pertengahan terawih mulai udah bercabutan satu-satu. Ini penyakit. Ini penyakit umat Islam. Mari kita serang ini. Jangan dari pertama sampai malam ke-30 padat kita buat. Insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Untuk itu jemaah saya muliakan, saya mengharapkan kepada kita, janganlah sering baca-baca, nyanyi-nyanyi yang mengandung tidak zikir. Banyak lagu-lagu yang saya rubah di kota Medan ini. Pertama lagu bola yang dikarang almarhum Ona Sutra. Beliau sudah meninggal. Saya rubah lagunya. Ustadz tunggu, Ustadz kau di sana aku di sini. Oh ya, jauh di mata dekat di hati. Bukit tinggi ku lalui, sungai musi ku seberangi, badai topan ku hadapi, demi tugasku yang suci. Untuk itu jamaah yang saya muliakan, kita tanamkan dakwah ini. Karena kata Imam As-Syafi'i, barang siapa 1 minggu tidak mendengarkan ceramah, hatinya gersang. Barang siapa 1,5 bulan tidak mendengarkan ceramah, dia seperti bangkai yang berjalan. Jangan sombong saudara punya mobil. Kalau saudara tidak mendengarkan ceramah tausiah 1,5 bulan, saudara seperti bangkai yang berjalan. Jangan bangga. 1 bulan tidak mendengarkan ceramah, kata Imam As-Syafi'i, dia seperti bangkai yang berulat tinggal nanam. Sebenarnya syariat sudah mati, tapi hakikatnya belum. 1 bulan dia tidak mendengarkan ceramah, dia seperti bangkai yang berulat, kata Imam Syafi'i. Jadi untuk itu di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan baik. Kemudian 1 sampai 10 bulan rahmat dapat rahmat, kita pertahankan terus. 11 sampai 20 adalah bulan maghfirah, ampunan, terus minta ampun. Karena kata malaikat sibuk, malaikat nyinyir mengatakan, minta ampun kau. Malaikat suruh minta ampun kepada kita. Karena kita merasa dosa kita yang tak bisa kita tembus. Maka mohon ampun kepada Allah dengan peteteskan air mata. Kemudian 21 sampai 30 itkun minan nar, terhindar dari api siksa neraka, sehingga kita keluar di bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, bayi yang bersih yang dilahirkan oleh baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya membawakan sebuah pantun. Kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda jatuh ke lumpur. Jangan Ustadz pandang lama-lama, nanti malam nggak bisa tidur. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di kantong celana. Kalau tausiah saya ada yang salah, jangan ceritakan kemana-mana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.